Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya akan mempresentasikan perbandingan penggunaan panel surya di Indonesia dan Tiongkok. Oleh saya sendiri, Kristi Louis dengan NIM 145240118. Latar belakang karena kehidupan manusia tidak dapat lepas dari energi dan saat ini lebih banyak menggunakan energi bahan bakar fosil. Namun karena banyak negara yang ingin mulai beralih ke energi yang terbarukan, sumber energi matahari menjadi salah satu potensi yang sangat penting untuk dapat kita manfaatkan. Sebagai Indonesia juga negara yang selalu disinari matahari, tentu ini menjadi potensi yang sangat mungkin dimanfaatkan. Tetapi dibandingkan dengan negara empat musim, malah kita kalah dalam pemanfaatannya seperti Tiongkok. Untuk perumusan masalah terdapat di PPT, kita akan menganalisis mengapa tingkat penggunaan sel surya rendah, tingkat adopsi kebijakan, serta strategi yang dapat diterapkan. Untuk tujuan penelitian, kita akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan teknologi, membandingkan kebijakannya dengan dan tingkat adopsi dengan negara Tiongkok, dan juga memberikan rekomendasi strategi untuk peningkatan penggunaan panel surya. Metode penilaian kami adalah dengan menggunakan studi literatur. Untuk tinjauan pustaka, kita tahu panel surya adalah model fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya sudah dikembangkan sejak abad ke-19 dan saat ini memiliki efisiensi lab mencapai 20%. Indonesia, kita tahu, negara kepulauan yang memiliki iklim tropis dan memiliki potensi besar di bidang energi surya, yaitu 207,89 gigawatt. Untuk Tiongkok sendiri adalah negara yang memiliki iklim bervariasi, mulai dari iklim tropis, subtropis, sedang, dan juga dingin dan memiliki kapasitas PLTS terpasang sebesar 887 gigawatt. Pemanfaatan energi surya malah didominasi oleh Tiongkok bukan Indonesia, padahal kita tahu potensi kita sangat besar. Untuk hasil dan pembahasan ada 3 poin utama yang kemudian akan dibagi menjadi sub-sub poin lagi, dan saya akan melanjutkan dari tingkat adopsi dan kebijakan. Untuk tingkat adopsi dan kebijakan mengenai penggunaan energi surya di Indonesia dibandingkan dengan Tiongkok, sub-poin pertama yaitu konversi energi dan dari panel surya yang sangat rendah. Hal ini kita tahu se- efisiensi sel surya komersial saat ini berkisar 15-20%. Sehingga untuk 100 kilowatt sinar matahari kita dapat menghasilkan 15-20 kilowatt energi listrik. Hal ini juga bergantung pada cuaca. Juga ada beberapa hal yang mempengaruhi efisiensi konversi energi panel surya, yaitu bahan material yang digunakan, desain panel, teknologi yang digunakan, juga perubahan suhu. Dan juga ada biaya investasi awal yang tinggi, karena kita tahu produksi panel surya di Indonesia sangat sedikit, sehingga untuk menggunakannya, untuk menginvestasikannya, kita memerlukan investasi yang cukup mahal. Berbeda dengan Tiongkok yang merupakan produsen utama panel surya dan komponen-komponennya, mereka dapat mendapatkan panel surya dengan harga yang lebih murah. Dengan harga yang kisaran lebih murah, Tiongkok dapat mendapatkan panel surya dengan menghasilkan 5 kilowatt peak listrik, sedangkan kita dengan harga 31,9 sampai 60,9 juta rupiah, kita hanya dapat mendapatkan panel surya yang menghasilkan 3 kilowatt peak listrik. Dan juga untuk pemahaman masyarakat mengenai penggunaan energi surya rendah, eh, hal ini dikarenakan oleh sosialisasi dan pendidikan yang masih kurang efektif dalam memanfaatkan energi terbarukan. Hal ini karena pemerintah menyasar pengenalan energi terbarukan dengan pengenalan kepada teknologinya, sehingga masyarakat sulit untuk mengaplikasikan ilmu. Dan juga beberapa kalangan menganggap investasi ini sangat mahal dan juga merepotkan. Dan untuk kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, karena kita tahu banyak peraturan yang kurang mendukung dan bahkan cenderung tidak pasti. Seperti contohnya peraturan yang awalnya memberikan kapasitas terpasang 100% sebelum revisi, malah sekarang setelah direvisi jadi mengakomodir memo internal PLN yang membatasi kapasitas terpasang hanya 10-15%. Berbanding terbalik dengan Tiongkok yang mendukung dan bahkan berinvestasi dalam teknologi ini. Untuk yang kedua,
Poin kedua yaitu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penggunaan energi surya. Ada dari kita akan menelaah dari penggunaan energi surya di Indonesia, yaitu kita tahu potensinya mencapai 3.295 gigawatt peak hingga 20 terawatt. Namun, kapasitas pasang pada Agustus 2024 hanya mencapai 718 megawatt. Untuk sumbangan energi matahari untuk pengeluaran listrik nasional hanya mencapai 0,2% pada tahun 2023 dan untuk mencapai sasaran proporsi energi terbarukan pada tahun 2025 mungkin hampir sulit dicapai. Berbagai masalah struktural juga menyebabkan perkembangan energi surya terhambat. Dan juga kita akan telah ke penggunaan adopsi energi surya di Indonesia. Kita tahu Tiongkok merupakan di Tiongkok, maaf, Tiongkok merupakan pemimpin global dalam mengadopsi tenaga surya dan juga pada tahun 2025 kapasitas PLTS yang beroperasi di Tiongkok sebesar 447,508 MWAC mencakup sekitar 48% dari total kapasitas global. Dominasi Tiongkok pada pasar tenaga surya global dengan pemasangan kapasitas sebesar 329 gigawatt. Kontribusi Tiongkok mencapai 55% dari total penambahan pasar instalasi energi surya. Banyak proyek-proyek juga yang dilakukan oleh Tiongkok sebagai bentuk ambisi Tiongkok dalam transisi menuju energi terbarukan. Dan juga untuk poin terakhir dari poin strategi yang dapat diterapkan, yaitu ada analisis komparatif mengenai tingkat adopsi dan kebijakan energi surya antara Indonesia dan Tiongkok. Kita tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, tapi realisasinya sangat kecil, bahkan tidak mencapai 0,001% dari kapasitas terpasang Tiongkok. Bauran terhadap pasokan listrik di Indonesia juga tidak mencapai 0,2% yang membuat energi surya seharusnya menjadi tonggak terhadap energi baru menjadi sia-sia. Dan untuk poin terakhir, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tingkat penggunaan panel surya di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Tiongkok. Yang per Oh maaf, ini strategi yang dapat digunakan, yaitu panel surya sebagai penerangan, yaitu karena kita tahu untuk menerangi satu rumah diperlukan banyak panel surya, sehingga sulit untuk melakukannya. Tapi hasil untuk penerangan masih dapat dipenuhi oleh panel surya, sehingga kita akan memanfaatkannya sebagai sumber penerangan. Dan kedua, untuk pengedukasian masyarakat Indonesia mengenai penggunaan dan perawatan sel surya, kita akan membuat masyarakat turut berperan dalam menjaga dan mengoptimalkan. Jadi kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk penggunaannya. Yang ketiga ada peningkatan kerjasama antar pihak, yaitu kita akan membuat banyak pihak untuk bekerja sama, baik pemerintah, swasta, dan akademisi, serta masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ketahui yaitu tingkat penggunaan panel surya yang rendah di Indonesia disebabkan oleh efisiensi konversi energi yang rendah, biaya investasi awal yang mahal, pemahaman masyarakat rendah, juga kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Yang kedua, kapasitas terpasang energi surya di Indonesia hanya mencapai 718 megawatt pada tahun 2023, sangat jauh dibandingkan dengan kapasitas terpasang Tiongkok. Jumlah energi surya yang digunakan juga sangat kecil dan tidak mencapai 0,001% dari kapasitas terpasang Tiongkok. Kesimpulan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan penggunaan panel surya di Indonesia ada beberapa strategi, yaitu pemanfaatan untuk penerangan, memberi edukasi pada masyarakat, dan membiarkan semua pihak ikut terlibat. Dan untuk bagian saran, diharapkan pemerintah memperkuat kebijakan terbaru untuk intensif fisikal dan mempercepat perizinan proyek dan sosialisasi panel surya. Yang kedua, untuk sektor swasta diharapkan berperan dalam mengembangkan dan menawarkan panel surya lebih terjangkau dan mudah dipasang, serta berinvestasi dalam proyek PLTS berskala besar. Untuk akademisi dan penelitian diharapkan fokus pada pengembangan teknologi dan berkolaborasi dengan institusi internasional untuk transfer pengetahuan. Untuk masyarakat berperan aktif dalam adopsi panel surya. Dan yang kelima, disarankan penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan dan tidak hanya membandingkan Indonesia dan Tiongkok. Sampai sini presentasi yang saya bawakan. Maaf jika ada kesalahan kata.
Terima kasih.